Kita akan baik, siap Pastor. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Berdoa untuk firman Tuhan, silakan Saudari Naomi berdoa untuk firman Tuhan. Saudari Naomi, dibuka mic-nya, Saudari Naomi. Iya. Terima kasih Pak Gindo. Bapa kami yang di surga, terima kasih ucap syukur kami Tuhan dalam segala sesuatu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau berkati dan urapi beliau Tuhan hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Naomi. Firman Tuhan pagi ini terambil dari untuk mempersiapkan diri ya para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 32 nanti akan dibacakan oleh Ibu Nerliana. Kemudian selanjutnya Roma 8 ayat 1 sampai 39 nanti Ibu Sarma. Dimulai dengan Ibu Nerliana. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, marilah kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Zefan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan mengirim pedang kelaparan. Ulang, sesungguhnya, aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka mencerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu, semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maasea, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Zemaya, orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zefanya bin Maasea dan kepada segala imam, bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam, menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan
setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapa engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, demikianlah rumah. Ulang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Demikian. Terima kasih, Bu Neriana. Bisa dibantu Saudari Nomi, Roma 8 ayat 1 sampai 39. Bu Sarma belum masuk, apa terusan out tadi kayaknya. Nomi, Saudari Nomi. Dibuka mic-nya ya. Maaf Pak, saya belum bisa. Belum bisa ya. Baik, Iya, Pak maaf, Apeng. maaf. Oke, Pak Apeng, bisa dibantu Pak Apeng? Iya. Roma 8 ayat 1 sampai 39. Betul, Pak. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-kesiaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bahwa bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Apeng, Bu Nerliana, Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini judulnya Rancangan Tuhan. Silakan Pastor. Oke, luar biasa. Bisa tolong di spotlight ya saya, supaya nggak keganggu sama video yang lain.
Sudah di spotlight? Sudah. Sudah ya, thank you. Oke. Haleluya. Luar biasa, tema kita hari ini adalah rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan. Tapi ini bukan klise ya, bukan klise saudara ya. Saya mau cerita benar-benar rancangan Tuhan. Yang banyak orang akhirnya menjadi klise, ya dia selalu bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan. Dia selalu bilang tentang rancangan Tuhan, tapi sebenarnya hatinya nggak percaya. Buktinya masih utang-utang terus, buktinya masih minta-minta terus, buktinya masih kerekelan, saudara. Karena Anda tidak percaya dengan rancangan Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu Anda betapa rancangan itu hebat, dahsyat, betapa segala sesuatu yang Tuhan bikin baik itu benar-benar baik, saudara. Ya kan? Nyatanya kan Anda nggak mau mengalah kan, ngotot kan. Kalau Anda ngotot, nggak ada rancangan Tuhan terjadi. Nggak ada, saudara. Kalau Anda masih mau dengan kekuatanmu sendiri, Anda mau menang sendiri, mau menang-menangan, oke aku udah boleh, ya, aku lawan. Anda masih mau ini ya, masih mau ngotot begitu, maka rancangan Tuhan tidak berlaku dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau masih dikuasai oleh hawa nafsumu, keinginanmu untuk mengalahkan orang lain, ya, untuk orang lain celaka kalau bisa mampus sekalian, ya, diazab sampai bermehek-mehek sampai mencret-mencret, di situ tidak ada kuasa Allah, tidak ada kebaikan sama sekali, saudara. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang murtad. Orang yang murtad adalah orang yang tidak punya cinta dalam hidupnya, orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Itulah orang yang murtad, saudara. Hari ini, saudara, saya ajak naik lagi, bukan cuma sekedar murtad, bukan cuma sekedar meninggalkan kasih karunia, tapi orang ini sudah benar-benar dikuasai oleh hawa nafsunya untuk membenci, untuk membalas. Ya, itulah orang-orang yang tidak akan pernah menikmati rancangan Tuhan yang sempurna. Oh, Tuhan sudah kasih rancangan, saudara. Masalahnya Anda mau nggak hidup dalam rancangan itu? Waktu saya mengalami masa yang luar biasa, porak-poranda, ya, rancangan Tuhan, bukan rancanganmu. Wah, itu klise banget, saudara, bagi saya. Gundulmu peang. Kayak bilang rancangan Tuhan, gundulmu peang. Hidupku lagi porak-poranda. Hari ini, ya, kalau hari ini saya nggak ngerampok, ya nggak dapat duit, saudara. Ya, besok bulan depan saya mau gimana lagi? Ayo, kalau saya mau bayar polisi, mau bayar preman, mau bayar aparat, saya mau bayar ini, mau santam sini, hantam sana, gimana caranya? Ayo, gimana caranya, saudara? Nah, saya dengan kekuatan sendiri, saudara ya. Dengan kekuatan sendiri. Kamu lawan, saya lawan. Kamu 10, saya kasih 100. Wah, nggak ada pur-puran, saudara ya. Oh, diluruk habis-habisnya, saudara ya. Itulah rancangan manusia. Kamu licik, saya kejam. Apa lu pokoknya. Itulah rancangan kita. Dan yang membuat kita akhirnya nggak bisa hidup di dalam rancangan Tuhan. Ketika kita mengambil alih hidup kita sendiri, ketika kita mau memuaskan hawa nafsu kita sendiri, ketika hawa nafsu itu membajak akal sehat kita, saudara, maka rancangan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Sampai kamu mengakui, ya Tuhan. Sampai hatimu itu sepakat, sampai semua sel-sel tubuhmu sepakat, ya Tuhan, aku mau dengan rancanganmu. Jangan main-main, saudara ya, bukan klise ya. Rancanganku bukan rancanganmu. Itu tidak main-main, saudara. Ketika Tuhan berkata, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, dia benar bekerja dalam segala sesuatu, bahkan di dalam badai hidupmu, bahkan di dalam kehancuran, saudara. Tetapi syaratnya, dalam kehancuranmu, kamu berseru, ya Aba, ya Bapa, saudara. Dalam kehancuranmu, kamu berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada yayasan, bukan berseru kepada manusia. Kamu berseru, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Itu, saudara. Dan di saat kehancuranmu, sekalian hancurkan hawa nafsumu, saudara. Saat itu, saudara, biarkan remuk redam bersama dengan harga dirimu, gengsimu, pride-mu, ya. Dengan segala macam, wah, saya yang hebat, saya yang paling atas, saya yang bisa, saya yang ini, saya. Itu bersama dengan hancurnya itu, maka
firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja, saudara. Turut artinya bareng-bareng saja. Artinya bisa juga itu Tuhan izinkan dan Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Asal kamu mengasihinya. Apa itu mengasihi Tuhan? Yaitu mengasihi, artinya Anda mencintai yang tidak kelihatan itu, saudara. Mulailah dengan musuh-musuhmu. Paling mumet, saudara, kasih musuh-musuh. Paling mumet, saudara. Ya, saudara, hari ini kami panen ya. Kami panen baptisan, saudara ya. Nggak nyangka ya, kita mau baptis 2. Nggak tahu ya, kita baptis 1, 2, 3, 4, 5, 6, saudara ya. Bukan 7, tapi 6 ya. Dan kita baptis 6. Total semuanya 7 memang, karena minggu kemarin kita baptis 1 ya, saudara ya. Luar biasa ya, saudara ya. Sorry, 3 hari ini kita baptis 9 kita baptis, saudara Edan, saudara ya. Panen saya, saudara. Panen ya. Semua keluarganya ini sama ini kemudian menikah, keluarganya ini sama keluarganya ini, akhirnya semua gabung kita baptis semua, saudara. Tadinya cuma 1 tadinya mau kita baptis minggu kemarin. Ya. Minggu kemarin kami hanya mau baptis 1 orang saja karena saya hutang baptisan sama dia 4 tahun yang lalu. Karena saya kemudian pindah ke Belanda dan kita ada ribet sekali ya, 5 tahun yang lalu, 5 tahun lalu saya ke sini ke Berlin, kemudian saya harus balik ke Belanda ya, saudara. Kemudian, saudara, kemarin saya datang ke sini, saya bilang ya, ada sesuatu, pokoknya saya harus datang ke Berlin. Ya, nah, akhirnya saya cerita sama orang ini kemudian kaget ya, saya bilang, kamu harus Tuhan suruh kamu baptis. Ya, kemudian dari orang ini, ya, kemudian suaminya, anaknya, lalu dia ajak lagi kakaknya, adiknya, ponakannya, kroninya, 9 orang kita baptis, saudara. Iya 9 orang ya, saya sampai hitung biasanya. Wah, soalnya saya nggak terencana semuanya. Itu datang, Tuhan bilang, saya tadi ya, saya datang, saya kasih profetik ke dia, ya Tuhan, bukan saya, ya banget saya bukan, saudara ya. Tuhan kasih profetik ke saya, saudara ya. Tuhan kapan saya ngomong sama orang ini begini-begini. Hah? Baptis ya? Saya bilang, putusan baptis, saudara. Datang lagi 1 lagi, santap lagi, saudara. Saya, ya Tuhan bukakan lagi orang ini, baptis ya. Ya, baptis lagi. 1 lagi, terus begitu. Jadi seharian dari siang tadi sampai barusan, saudara ya. Itu oke, datang kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol, dilungsungi semuanya, Tuhan buka semuanya, baptis ya. Baptis, saudara, nurut, saudara. Wah, gila sampai kaget saya. Hah? Wah, ini orang bule Jerman ini kan paling terakhir jam 9 paling sulit, saudara. Jam 9 saya ada, kalau di Belanda kan masih ada keluarga kerajaan. Kalau di Jerman sudah nggak ada. Tapi ini adalah sebetulnya kalau ada kerajaan Jerman, dia adalah salah satu ini ya, saudara ya, salah satu royalhood-nya, royal family-nya di situ ya. Dan dia menjadi seorang pendeta, saudara. Ajaib ya, dia jadi pendeta. Orang yang rendah hati sekali, tenang, tapi agak kocak ya. Dia agak kocak gitu. Orangnya memang ini ya, memang cheerful sekali orangnya ya. Cuman dia tenang gitu, ngomongnya halus gitu ya. Ya maklum lah, bangsawan ya, saudara ya. Keluarga bangsawan, jadi ngomongnya halus. Terus kita ngobrol-ngobrol, saudara ya. Ini saudara ya, lihat. Ini saudara ya. Orang ini tiba-tiba saya dibukakan sama Tuhan sesuatu buat orang ini. Saya ngomong. Jadi sebetulnya idenya ini teman saya. Ini itu seorang profetik, saudara dia. Dia juga profetik juga, idenya dia. Saya bilang yang tarik saya bilang, waduh, ngomongnya gimana tuh caranya? Iya, ya kita pokoknya ada satu omongan yang harus saya nggak bisa omongkan di sini. Tapi saya bilang, saudara ya, ini yang saya bilang sama dia. Orang Jerman itu selalu berpikir skeptik dan sangat rasional, saudara. Kalau ada istilahnya ya pungli sama alles in Ordnung, aduh udah pusing dah. Begitu Anda dengar pungli sama alles in Ordnung, udah pusing aja, saudara. Kita orang Asia pusing pokoknya dengarnya itu, saudara ya. Orang ini alles in Ordnung. Terus saya bilang, saya kasih ini, saudara. Rancanganmu bukan rancanganku. Dia kaget, saudara. Rancanganmu bukan rancangan, tenang saja. Kamu percaya. Saya bilang sama dia, kamu orang Jerman.
saya bukan orang Jerman. Saya tahu cara berpikir kamu yang alles in Ordnung dan pungli itu. Saya bilang begitu, saudara ya. Saudara lihat, di satu pihak ada orang-orang yang delojo, orang-orang yang sembrah. Orang-orang yang delojo, sembrah itu bahasa Jerman kuno, saudara ya. Sembrah sama delojo itu artinya apa, saudara? Artinya apa ya? Artinya semrawut, pokoknya asal-asalan. Mungkin hidupmu orang seperti itu, jangan-jangan. Anda mungkin orang yang seperti itu. Ya, hati-hati saudara ya menggunakan ayat ini. Oh, kita nggak perlu planning karena rancanganku bukan rancangan Tuhan. Oh, hati-hati saudara. Kondisi rancanganku bukan rancanganmu itu hanya berlaku bila Anda tetap tinggal dalam cintanya Tuhan. Tetap tinggal tetap di dalam Tuhan, rancangan Dia yang sempurna terjadi dalam hidupmu. Satu pihak Anda mungkin orang yang sembrah, karena Anda sudah punya kesalahan karena sembrah. Kayak saya ini termasuk orang yang sembrah, saudara ya. Karena saya tidak, saya kalau jalan, pokoknya saya ini apa namanya result oriented, jadi, gitu ya. Kadang-kadang ya memang nyakitin orang ya, karena yang penting jadi kan saya kan hantam semua kan, maklum saudara ya, bekas kolerik saudara ya. Tetapi di satu pihak Anda mungkin orang yang sangat berhati-hati, yang semuanya hati-hati sehingga Anda nggak berani melangkah. Dan Anda saat ini ada di dalam persimpangan, seperti pastor ini ya, pastor yang dari Royal Family-nya Jerman ini ya saudara ya. Dia seorang hamba Tuhan dan dia sedang dalam satu persimpangan. Wah, tiba-tiba Tuhan bukakan, dia kaget saudara sampai aduh saya belum pernah lihat orang laki-laki Jerman doa nangis saudara ya. Tadi kita doa 1 jam dia nangis terus saudara ya. Ini orang satu dia bukan dari gereja karismatik saudara ya. Dia bukan dari gereja karismatik. Ya. Dia 1 jam kami kasih nubuatan dia nangis terus saudara ya. Terus terakhir dia bilang, Paul yang kamu ngomong saya ngerti Paul. Tapi itu bukan Jerman, itu bukan cara Jerman. Iya, aku tahu. Dia langsung bilang, aku tahu. Kamu kerja dengan semuanya tertata, semuanya harus ini, semuanya ada sub-subnya, ada urutannya, habis itu ada waktunya, semua orang ngikutin begitu ya. Tapi itulah proses. Jerman itu sangat memuja hukum proses. Saya tahu dan itu bukan salah, itu tidak salah. Tapi saya bilang, kamu ingat-ingat rancangan Tuhan, bukan rancangan. Ya. Itu juga terjadi dalam hidupmu, saudara. Mungkin saudara ada di ekstrem kiri orang yang sembrah. Sehingga kamu bangkrut, sehingga kamu mengalami banyak sekali masalah. Orang yang sembrah itu masalahnya di belakang. Saudara. Orang kayak saya ini, teman-teman, masalahnya di belakang. Itulah sebabnya, ya saya nggak bisa kerja sendirian. Saya harus selalu ada tim, saudara ya. Harus selalu punya tim. Ya, saya bukan tipe orang yang bisa one man show, nggak bisa. Dan saya tidak mau. Bodoh saya bilang orang yang suka one man show itu bodoh. Itulah sebabnya kita keroyokan rame-rame. Ya, dan itu bagus buat saya sehingga saya tidak pernah bisa menyombongkan diri saya. Bukan karena saya, karena semua nggak ada Bu Vivin, nggak ada Pak Alek, nggak ada Bu Lianti, nggak ada Pak Stef, nggak ada Bu Mantu juga saya pusing, saudara. Ya kan? Hari ini kita bisa mobat-mobat ke sana kemari. Bantuan orang-orang ini, saudara. Bantuan para penatua diakin ini, saudara. Kalau nggak ada diakin, kalau nggak ada Ardo nih, Pak HW lagi absen, pusing juga saya. Gimana sampai yang mau jadi host, sampai yang mungkin semua ya. Setiap Anda itu luar biasa sekali. Ya. Di masa-masa ini, saya kadang-kadang nggak ngerti ya bagaimana tiba-tiba Tuhan bisa taruh orang-orang ini. Itulah rancangan Tuhan yang sempurna, saudara. Apapun kondisimu hari ini yang saya mengatakan, tetap tinggal di dalam cintanya Tuhan. Ya, tetapi di satu pihak ada orang yang amat sangat teliti dan rajin sehingga dia tidak berani melangkah. Yang satu sembrono, lebih dari sembrono. Ya, lagi Mbahe sembrono, saudara ya. Makanya namanya sembrah, karena Mbahe sembrono, makanya sembrah itu. Mbahe sembrono, ya sembrah, ya bahasa Jerman kuno. Jadi saudara, di satu pihak ada orang yang sembrahnya minta ampun, ada orang yang telitinya minta ampun, dan dua-duanya sama-sama udah nggak bisa melangkah lagi, udah mati langkah. Saudara.
Kalau kamu tinggal dalam cinta, kamu bertobat, tinggal dalam cinta, masuk kembali ke dalam kasih karunia itu, saudara. Nikmati prosesnya, saudara. Nikmati prosesnya. Ya. Aduh, tuh, biar hancur sekalian. Aduh, Tuhan udah gak kuat. Biar remuk sekalian. Oh, biar udah gak kuat, bilang ya, biar remuk. Ya, itu tadi yang saya suka nyanyi ya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, habis sudah tidak apa-apa. Remuk-remuk sampai ketika Anda nyanyi, nggak bisa nyanyi, cuma nangis akhirnya. Ngalamin gitu nggak? Oh, Anda kudu ngalamin. Jangan nggak ngalamin. Kayak si Jerman tadi, si pastor Jerman tadi. Ya, biar Royal Family juga begitu udah Tuhan buka, ya nangis mewek, nangis bawang, saudara mau gimana? Memang itu kenyataan, dan buka semua. Kita buka semua tadi. Ya juga ya, nanti urapan itu mengalir deras sekali memang. Terus saya merasakan hadirat Tuhan, kita semua aku ya. Kalau datang masuk, tiba-tiba Tuhan kasih. Saya nggak bisa ujuk-ujuk penubuat, itu nggak bisa, saudara ya. Suruh paksa tiba-tiba penubuat itu saya bingung apanya. Itu dibuat nanti. Tapi itu tuh berasa ya, hadirat Tuhan ya. Orang masuk kumpul kita sambil ngemil, sambil ngobrol. Orang lagi masuk lagi, datang lagi. Oi, cipika-cipiki semua. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh, dikenalin. Oh ya, tiba-tiba prophetic words itu mengalir ya. Luar biasa, saudara ya. Akhirnya kami menuai, saudara ya. Itu rancangan Tuhan semua, saudara. Dalam hidup saya. Dari mana saya bisa mengalir seperti itu? 10 tahun yang lalu Anda ngelihat saya ini bangsat, saudara. 10 tahun yang lalu Anda nggak pengen kenal sama saya, Anda tak jamin lah. Kakak saya saja sudah hampir tidak mengakui saya lagi. Kok tanya Anda kalau tidak percaya itu. Kakak saya saja sudah hampir tidak mengakui saya lagi, saudara. Bangsatnya minta ampun. Tapi hari ini kenapa bisa begitu? Karena waktu itu saya mengalami satu titik kritis, remuk, dan saya bilang, udah biar hancur sekalian, Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Aku sudah pernah tinggalkan-Mu, sekarang aku kembali kepadamu, dan aku harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Biar hancur, Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan. Aku rapopo. Sambil mewek, saudara. Aku rapopo sambil mewek-mewek. Remuk redam, saudara. Tapi cinta itu kemudian melimpah, saudara. Dan ketika cinta itu makin melimpah, kotoran-kotoran itu dikeluarin. Keluar sendiri. Tapi harus dimulai dari remuk dulu. Karena tadi periuknya ini ya, keramiknya itu nggak boleh sembarang keramik. Ini barang istimewa. Kamu dibikin dari tanah yang istimewa. Dari bahan yang istimewa, dengan tukang periuk yang luar biasa istimewa, dengan model, dengan bentukan yang luar biasa, saudara. Maka akan diisi dengan barang berharga ini yang namanya cinta. Harus remuk dulu seremuk-remuknya, saudara. Semua seremuk-remuknya, salumat-lumatnya, saudara. Begitu itu jadi, saudara. Cinta itu mengalir. Itulah rancangan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Sekarang saudara ngelihat gelap, saudara ngelihat mungkin nggak ada jalan keluar. Saudara ngelihat mungkin hal itu memalukan dan menghancurkan hidupmu dan rasanya mendingan mati. Jangan mati, saudara. Remuk saja. Ya, jangan mati. Anda rugi, saudara ya. Saya tahu Anda nggak takut mati. Saya tahu ya. Kalau orang lagi ngalami yang saya cerita tadi, Anda nggak takut mati. Saya tahu. Ya, nggak usah pamer sama saya juga. Saya juga ngalamin nggak takut mati. Tetapi saya kasih tahu kamu ya. Saat kamu tidak takut mati, biar dagingmu yang mati, saudara. Biar hawa nafsumu yang mati. Harga dirimu dihancurkan, enggak apa-apa, saudara. Biar harga dirimu yang hancur. Kamu jangan mati. Tetaplah hidup. Ya, kamu jangan mati ya. Tetap hidup. Biar itu diremukkan sama Tuhan. Sehingga periuk ini menjadi indah dan kamu menjadi tempat cinta itu melimpah ruah, ya. Dan ketika cinta itu melimpah luar dan kamu tinggal di dalam cinta itu, rancangan Tuhan itu terjadi. Itu syaratnya, saudara. Nggak ada cara lain. Anda nggak bisa pilih cara saya enak sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Itu sudah caranya Tuhan begitu. Dari sono itu sudah rumusnya. Kamu harus remuk dulu sampai cinta itu ya, diperas itu keluarnya cinta semua, saudara. Nggak ada apa namanya, nggak ada sampahnya, nggak ada kotorannya, kayak apa. Semua hidupmu itu cuma keluarnya cinta. Ketika digeprek, difitnah, digebukin, dihajar, ya apa keluarnya cinta.
Pokoknya cinta udah nggak ada lagi. Disitulah Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Disitulah Tuhan berkata, ya, jalanku bukan jalanmu. Ya, disitulah Tuhan berkata, aku turut bekerja dalam segala sesuatu saat kamu tinggal di dalam cintaku. Disitulah saudara bisa mulai menjadi berkat. Ya, disitulah saudara kemudian jadi berkat yang luar biasa. Doakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Disitulah kamu benar-benar jadi di mana kamu berada. Bahkan kamu masuk ke dalam suasana yang paling buruk pun, saudara. Bahkan Anda masuk ke tempat yang paling najis pun, tempat itu jadi kudus. Bahkan masuk tempat yang paling najis pun, tempat itu jadi kudus. Bahkan Anda pergi ke tempat yang paling berdosa pun, di situ akan ada pertobatan. Balik lagi saudara, 10 tahun yang lalu, ya, saya ini, Anda lebih baik tidak kenal saya 10 tahun yang lalu. Anda kenal saya, ada ini bagus saudara. Kalau Anda kenal 10 tahun yang lalu, sudah nggak kepengen ketemu. Tetapi saya kasih tahu Anda hari ini, saudara, ya, dari mana orang itu kemudian bisa menjadi orang yang ini. Ya, Paul yang hari itu menjadi Joseph yang sekarang, saudara. Dari mana bisa terjadi Cindy jadi Joseph? Ya, Cindy ternyata kehebohan. Cindy heboh jadi Joseph yang memberi makan. Dari mana itu, saudara? Ada yang daging yang dihancurkan, diremukan, sehingga ketika dipres, keluarnya cuma cinta. Ketika dipres sama orang lain mencoba, oke, coba saya jajal, wah, kamu kurang keras kali, dipres sama orang. Orang lain lagi, tak jajal sama aku, tak pres. Lalu siapa yang pres? Keluarnya cuma cinta, nggak ada cuma cinta kok. Itu yang terjadi dalam itu. Saat itu kamu akan ngomong dengan tersenyum lebar, rancangan Tuhan, bukan rancanganku. Baik saudara, jalan. Jalan terus maju ke depan bersama rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kemenangan, yang mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Nah, tinggallah di dalam cinta, tinggallah di dalam rancangan Tuhan, tinggallah di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan Yesus memberkati. Haleluya.